Halo semuanya, selamat datang di Palangka. Bincang-bincangnya orang Palangka. Akhirnya kita ketemu lagi. Setelah lama kita nggak bikin video sama sekali lagi, dan ini kayaknya udah berapa bulan yang lalu ya, Mbak? Kayaknya hampir setengah tahun deh, ya nggak sih? Atau lebih malah, aku nggak tahu. Yes. Bahkan opening aja kita sampai latihan dulu. Iya benar banget, soalnya kan yang video kedua juga nggak sama aku kan. Kita ngundang bintang tamu. Dan tentunya sebenarnya kita pengen banget sih nyapa kalian lagi, tapi apalah daya gitu kan. Iya, manusia cuma berencana. Banyak banget hal-hal yang membuat kita akhirnya menunda untuk bikin video lagi. Kalau boleh tahu kenapa sih Mbak Ayu sampai kita akhirnya lama banget nih untuk istilahnya vakum ya? Kita vakum itu sebenarnya kita nggak vakum ya, kita ada gitu, kita ada di Palangkaraya gitu. Cuman kondisinya seperti yang teman-teman tahu semuanya, kalau misalkan pandemi ini makin hari makin nambah lagi gitu. Betul. Ya. Kemarin sempat turun terus naik lagi nih. Nah kebetulan tadi sangka-sangka, tadi duga-duga, ternyata gitu ya, tim dari Palangka Talk juga kena gitu. Dan itu nggak cuma satu yang kena. Iya benar. Semuanya kena kayaknya. Kita kayak estafet tuh. Iya benar. Habis udah selesai sembuh satu, ngasih tongkat lagi buat. Iya benar. Jadi satu akhirnya makanya panjang gitu ya. Kan kita tahu juga isolasi itu lama gitu kan. Jadi kita bikin supaya kondisinya aman, baru kita bikin video lagi. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk terapin protokol kesehatan kita, dimulai dari penggunaan masker, terus juga jangan lupa cuci tangan. Iya. Tapi jangan sampai pakai sabun tetangga ya. Enak banget kan? Hidup sehat tapi ternyata dilaknat oleh tetangga ya kan? Bisa hubungi kita biar nanti kita beliin sabun gitu ya kalau misalkan nggak punya gitu. IG siapa Mbak? IG Mbak Ayu aja ya. Jangan lupa juga untuk menjauhi kerumunan gitu, jangan ngumpul-ngumpul dulu gitu sementara waktu. Kita jangan egois gitu ya. Sayangilah keluarga kita juga, rekan-rekan kita gitu, dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Sepakat banget sama Mbak Ayu. Dan ngomongin soal tadi tuh kenapa kita nggak ngasilin video lagi, salah satunya karena ada yang kena COVID. Yang pertama itu waktu pertama kali positif itu aku. Bangga banget ya, kayak jujur ya Mbak, aku pribadi tuh kayak nggak nyangka bisa kena. Maksudnya ada artian bahwa udah coba untuk protokol kesehatan juga, cuman waktu itu kemungkinan misalnya adalah kondisi imun badan lagi turun, lagi drop ya. Terus juga kebanyakan begadang juga, segala macam, dan kerjaan juga lah, kerjaan juga ya berhadapan langsung dengan pelanggan itu sih. Karena kita nggak cuma hanya jaga prokes ya teman-teman, tapi jaga makanan kita, jaga tidur kita juga gitu, harus istirahat yang cukup, jangan sampai kelelahan. Imun kita harus kita bangun supaya tetap sehat gitu. Salah satunya dengan olahraga kayak Mbak Ayu yang sebelum shoot yoga dulu. Walaupun badan masih gede nih gitu. Efek habis positif di rumah terus kan gitu. Suplai makanan justru lebih banyak. Banyak-banyaknya. Dan ini lagi proses menghabiskan makanan-makanan yang kemarin nih gitu, mulai dari susu kan pada dikirimin gitu, jadi lagi dihabisin. Jadi stoknya justru malah 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Iya benar. Nah habis Safari yang kena nih, lanjut ke tim editor kita gitu. Awalnya tuh sempat gini, si Mas Didit nyeletuk, wah bisa nih Mas Safari nanti kalau udah negatif sharing tentang COVID. Iya benar. Mau sharing malah kena gitu ya, malah kena. Jadi yang kedua ada Mas Didit. Ada Mas Didit editor kita. Setelah itu baru ternyata saya juga harus kena. Ternyata Mbak Ayu gak mau kalah juga nih. Mengikuti tren ya, mengikuti tren. Mbak Ayu ngikutin apa yang lagi hype, salah satunya kena COVID. Betul. Tapi semoga hype ini bisa banyak kita hindari ya Mbak ya. Iya benar. Kita gak pengen banget karena sekali lagi sakit itu gak enak ya. Iya betul, gak enak. Coba nih, kemarin Safari positif isoman atau di rumah sakit nih? Kalau aku sih sempat isoman, terus juga akhirnya ke rumah sakit. Kalau isomannya itu sempat 4 hari dulu di rumah, karena awal mulanya kan ngerasa kayak masih nggak percaya sih sebenarnya, jujur waktu kok aku bisa positif nih. Tuh pulang aja waktu diminta kantor buat istirahat dulu, aku kayak ya pulang. Tapi nggak boleh juga ya guys, sebenarnya kata Mbak Ayu tadi, karena ada teman-teman kantor juga, terus langsung hubungin keluarga buat sementara ninggalin rumah dulu ke tempat kakak, karena aku yang isoman di rumah sendiri. 4 hari aku mulai ngerasa gejalanya Mbak. Jadi kayak mulai batuk makin apa ya,
batuknya tuh kayak ada yang nyangkut di tenggorokan. Dan kalau kita beli permennya iklannya tuh bisa ngelegain tenggorokan juga belum tentu bisa sembuh gitu. Akhirnya udah swab PCR juga kemarin di rumah sakit TNI. Thank you banget buat teman-teman di sana, gila loyal banget, terus juga baik. Sangat membantu ya. Yes, komunikatif. Jadi waktu aku di sana tuh dikasih kontak WA kan, namanya UGD RS TNI, dan di sana bisa konsultasi segala macam. 1 hari aku dikasih obat dulu untuk di rumah istirahat, kemudian besoknya udah langsung diminta buat swab PCR. Besoknya itu kan ambil darah segala macam, hasilnya positif. Karena aku ngerasa bahwa kalau di rumah nggak ada yang merawat, kan sendirian juga nih Kak. Makanya ya udah isolasi. Tolong digarisbawahi sendirian. Enggak, jangan diomongin, nanti nggak bisa jelas. Gitu sih, dan aku sempat di rumah tuh 4 hari. Kemudian di rumah sakit 5 hari, dan wow, kayak ngerasa banget sih ternyata kesehatan itu penting. Terus selama di rumah sakit nih terkait obat, terkait makanan itu kayak gimana tuh? Nah, ada yang lucu kalau soal obat sih bagiku. Karena aku pribadi tuh tipe orang yang jarang banget minum obat. Karena pernah dapat iklan juga tuh sedikit-sedikit jangan minum obat katanya. Apalagi kan kalau obat terlalu banyak konsumsinya bahasanya di ginjal. Ada efek sampingnya. Efek sampingnya benar banget. Nah, waktu kena COVID itu aku pernah dapat obat tuh kalau nggak 6 jenis atau 7. Dan itu kayak sempat minum gak nih? Tapi kalau aku ngotot, egois lagi nih, egois untuk kedua kali. Ya, akhirnya aku coba minum aja dan merasa banget kayak aku pengen sembuh deh daripada terus-terusan badan konsumsi obat, kasihan ginjal juga. Tapi kalau selama di rumah sakit aman aja ya gejala-gejalanya gitu? Paling cuman flu, kemudian juga sesak napas sempat kayak gitu deh. Tapi gitu ya? Overall enak sih, maksudnya udah mulai pulih juga beberapa hari. Cuman yang kasihan tuh teman-teman aku yang satu isolasi. Jadi kita kalau isolasi itu di RS TNI dalam satu ruangan tuh ada 3 bilik Mbak. Nah di 3 bilik itu, satunya salah satu pegawai bank, itu usianya sekitar 30 tahun. Ketika aku masuk itu dia udah sekitar 1 minggu perawatan. Lama juga ya? Dan dia pakai tabung oksigen. Karena di pernapasannya terganggu. Kemudian setelah aku 4 hari di sana, itu ada bapak-bapak Mbak. Itu dari kabupaten. Dan 2 malam itu aku nggak bisa tidur karena ngedengar suara bapaknya yang memang sesak nafas. Jadi kayak sampai kedengaran ya. Dan itu kayak bikin kita kayak kalau seandainya nih kita kena COVID terus ngebawa ke orang tua, kayaknya bahaya banget sih teman-teman. Jadi jangan egois, bener lagi kata Mbak Ayu tadi, kita perlu ngejaga diri kita buat ngejaga keluarga kita. Bagus banget tuh sharingnya dari Mas Safar ya. Ingat, kesehatan itu mahal gitu, dan kita ngerasain sehat itu berharga pasti ketika kita tidak sedang dalam kondisi sehat gitu ya. Nah, tadi kan aku nih udah sharing nih segala macam. Kita sih pengennya sebenarnya yang kedua ya. Iya, yang kedua sebenarnya pengennya. Cuman lagi di belakang layar, jadi nggak bisa kita tarik langsung ke tengah sini ya kan. Soalnya mic-nya cuma 2 juga. Betul. Kalau Mbak Ayu kena COVID itu pertama kali positif terkonfirmasi di tanggal berapa sih Mbak? Sebenarnya tadi aku bahas egois ya. Kayaknya COVID aku ini juga karena aku egois gitu. Jadi sharingnya based on true story ya? Iya benar banget. Jadi aku itu habis liburan. Liburan ke Jogja kebetulan gitu ya. Kami jalan-jalan ke Jogja. Tapi sih aku ngerasanya mungkin aku itu dapet virusnya itu ketika di perjalanan pulang. Setelah dari sana di perjalanan. Karena kan kalau misalkan kita naik pesawat nih ke Bali ke Palangkaraya kan kita antigen dulu kan, dan itu emang semua teman-teman juga negatif gitu waktu itu. Nah terus mungkin karena kecapean juga habis dari Jogja, terus perjalanan ke sini capek dan begitu landing langsung kerja. Gitu. Langsung ya? Iya, jadi langsung kerja lagi, akhirnya drop, capek, mulai sakit tenggorokan. Awalnya gejalanya gitu? Awalnya sakit. Selain itu Mbak? Aku sih hanya sakit tenggorokan aja. 2 hari sakit tenggorokan, minta obat untuk radang, terus ternyata demam. Akhirnya demam gitu kan, demam. Hari Senin memutuskan untuk antigen dulu. Gugup gak tuh? Sebenarnya aku udah feeling, jadi malam-malam gitu ketika ke toilet gitu ya, ngelewatin buah pisang yang biasanya aromanya kecium gitu, terus tiba-tiba nggak kecium gitu, jadi udah feeling nih, wah positif nih gitu kan. Udah tahu dulu. Hari Senin antigen ternyata benar positif.
alhamdulillahnya dibantu kantor untuk PCR dan lain-lain. Sore bisa langsung PCR, besoknya terkonfirmasi positif gitu. Nah, cuman karena aku berpikir kalau misalkan aku itu di rumah sakit bakalan parno gitu ya. Aku udah parnonya parno dan lain-lain. Akhirnya aku isolasi mandiri gitu. Sudah itu dalam pengawasan dokter juga. Obat-obat segala macam. Iya, obat-obat alhamdulillah sudah diresepin sama dokter, diambilin sama temen, dianterin gitu kan. Jadi semuanya lengkap. Untuk makan juga awalnya aku udah kekeh nih mau masak sendiri aja deh gitu kan. Ternyata nggak kuat, capek gitu kan. Karena mudah lemah gitu ya. Iya, lemes banget gitu kan. Gampang capek, akhirnya catering. Gitu. Dan untungnya juga banyak teman-teman yang nganterin makanan. Iya, bener banget. Dari COVID ini tuh jadi ngerasa banyak banget orang-orang yang perhatian sama kita, peduli sama kita gitu, yang mungkin jauh-jauh tiba-tiba ngirimin makanan gitu kan lewat aplikasi dan lain-lain. Bumbu-bumbu masakan iya, bener banget. Itu masih banyak banget di rumah sih. Jadi buat teman-teman yang minat untuk bumbu masakan bisa langsung DM aja Mbak Ayu. Siapa tahu ada giveaway. Iya, bener. Bahkan teman-teman yang mungkin mau ngirimin makanan gitu akhirnya aku larang gitu karena terlalu banyak makanan yang di rumah. Ya, kalau mau tuh ya casing HP, charger, headset yang ujung-ujungnya transfer uang sih alhamdulillah. Kayaknya Mbak Ayu panen ya. Iya, panen di COVID malah panen gitu. Tapi sekali lagi sebenarnya COVID bukan kita harapkan ya Mbak ya. Iya. COVID tetap kita hindari juga. Iya, benar banget. Ya gimana ya? Ada banyak kerjaan yang harus tertunda. Iya, betul. Terus juga teman-teman yang harus nge-backup kerjaan kita, apalagi di tengah pandemi saat ini bahaya banget kalau teman-teman yang mengidap komorbid penyakit bawaan. Itu kan pasti bakalan dampaknya juga besar. Iya, betul banget. Kemarin juga kebetulan orang tua aku juga kena gitu ya, sempat positif juga, dan itu benar-benar bikin lebih panik gitu ya, mikirin orang tua itu positif, misal punya darah tinggi dan lain-lain gitu loh. Jadi lebih khawatir kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman semuanya sayangilah keluarga gitu ya. Pastikan diri kita sendiri itu tidak menjadi carrier gitu untuk keluarga kita terdekat. Dan ini nih khususnya nih ya, aku ngerasa banget beberapa orang tuh masih tidak percaya akan adanya COVID gitu kan. Ada yang bilang konspirasi. Iya, ada yang bilang konspirasi dan lain-lain gitu. Kalau misalkan tidak percaya, oke, nggak masalah gitu, disimpan dalam hati aja gitu. Tapi jangan membuat orang lain yang percaya jadi ragu-ragu gitu kan. Sepakat tuh sama Mbak Ayu. Gitu, karena beberapa rekan kerja gitu mungkin ada yang punya gejala gitu ya, mungkin lagi demam, lagi batuk dan lain-lain, cuman takut untuk antigen gitu. Dia nggak mau istilahnya di COVID kan gitu kan, dianggap positif gitu. Akhirnya mendapat dia berusaha untuk berobat tapi salah gitu ya obatnya, penanganannya tidak tepat. Karena otomatis setiap penyakit kan tentu obatnya juga beda ya. Iya, bener banget. Dan sebenarnya ya kalau misalkan kita positif, pasti dari pihak rumah sakit atau pihak puskesmas itu sangat membantu gitu loh. Pokoknya minimal di fasilitas kesehatan terdekat teman-teman itu harus memang infokan aja kalau misalnya memang kena positif COVID, jangan disembunyiin. Apalagi sampai mengurus diri tapi nggak dapat obat sama sekali. Karena kita takutnya teman-teman penyakit ini kan kalau didiamin makin gede ya Mbak ya. Kita bisa meminimalisir dampaknya dengan segera dini, segera mungkin lah buat berobat tadi. Iya, pokoknya diingat COVID itu bukan suatu aib gitu ya. Ini penyakit seperti biasanya kita sakit, tinggal kita obati dengan tepat. Gitu. Dan nyambung nih sama Mbak Ayu tadi soal penyakit COVID ini bukan aib, benar banget. Jadi buat teman-teman yang lagi terkonfirmasi misalkan positif, minimal kalau misalkan kalian nggak mau ngasih tahu di media sosial, hal yang paling penting dan digarisbawahi adalah infokan ke keluarga terdekat, kerabat kerja kalian atau siapapun yang dalam 3 hari atau 4 hari yang lalu pernah interaksi sama kalian. Karena jangan sampai mereka juga nggak sadar, terus akhirnya bawa ke rumah. Kasihan nih orang-orang tua kalian yang di rumah yang punya penyakit bawaan lain. Itu sih Mbak. Kondisi seperti ini kita harus saling menjaga. Wow, sepakat banget. Nah, ngomongin masih COVID nih gitu, gimana sih update COVID di Palangkaraya? Nah, bagus banget nih Mbak Ayu. Kalau misalkan secara data yang baru saja aku cek, teman-teman juga bisa cek nih di corona.kalteng.go.id. Untuk sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 yang terkonfirmasi positif banyak banget. Banyak banget ya. Di 33.969.
Dan untuk di tanggal 30 Juli aja, ini kalau misalkan kami baca dari data teman-teman, ada yang terkonfirmasi penambahan 274 orang. Dan itu kayak wow. Iya, bahkan sekarang itu aku lihat ya di kayaknya hampir seluruh rumah sakit itu sudah menyediakan tenda-tenda darurat ya kan. Betul. Sebelumnya itu masih ya kita kalau misalkan sakit ke IGD gitu ya, ke ruang isolasi masing-masing gitu. Tapi sekarang tuh udah ditambah tenda-tenda darurat. Karena ketersediaannya mulai. Iya, benar banget gitu kan. Keberadaan tenda darurat berarti menyatakan bahwa ruangan memang sudah penuh gitu kan. Kuota di dalam udah habis nih. Iya, kayak udah banyak banget gitu. Ini jadi bikin kita lebih aware lagi ya Mbak ya, bahwa ketika kamu sakit belum tentu kamu dapat tindakan langsung di rumah sakit. Bukan soal nggak mau, tapi soal prioritas ada yang lain juga biasanya. Dan ini contohnya nih kayak di samping kantor kita aja kan ada rumah sakit Bayangkara nih, itu sudah bangun tenda juga nih Mbak kayaknya. Jadi ya teman-teman, sekali lagi video ini semoga bisa jadi salah satu pengingat teman-teman juga. Kita bukannya ngajarin ke teman-teman buat hidup sehat, enggak, tapi lebih ke sharing bahwa kita udah kena kok dampaknya. Itu nggak enak banget. Iya, berasa banget pokoknya. Nah, tapi ngomongin soal 274 yang terpapar positif nggak, ada good news nih Palangka. Apa nih? Jadi kalau misalkan untuk kesembuhannya di tanggal 30 Juli ini juga masuk rekor. Karena ada 285 yang sembuh. Dan ini suatu berita positif, meskipun untuk hasil orang-orangnya adalah orang negatif ya. Jadi kita berharap bahwa semakin banyak lagi yang pulih dan sembuh, dan semakin juga memudahkan untuk di Palangka semakin cepat pulih. Jadi zona yang lebih baik lagi. Iya, semoga segera zona hijau gitu ya. Jangan merah-merah terus deh, untuk rapot aja jelek kalau misalkan merah gitu kan. Iya sih. Dan Bayu, diingat juga nih, ngomongin rapot. Dan diingat juga ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu sudah terkonfirmasi COVID, terus isolasi mandiri dan negatif, teman-teman itu tidak serta-merta bisa langsung vaksin, ya kan? Nah, ngomongin soal vaksin, tentu pemerintah kita lagi gencar-gencarnya tentang vaksin. Tapi ingat teman-teman, jangan langsung vaksin kalau kalian habis positif COVID. Nah, sejauh ini yang kami ketahui tentang informasinya, bisa vaksin setelah berapa lama, Mbak? Setelah 3 bulan dari terkonfirmasi negatif. Betul. Jadi kalau aku pribadi tuh kebetulan karena positifnya di tanggal negatif itu di tanggal 8 April 2021. Juni. Nah, kalau ukurnya adalah aku ngitung kalau misalkan di 8 Juli setelah 3 bulan artinya kan udah bisa nih. Jadi akhirnya pada tanggal 15 Juli kemarin alhamdulillah aku sempat kebagian vaksin dosis pertama. Alhamdulillah. Dan kita percaya aja sih dengan apa yang diwacanakan oleh pemerintah, karena semakin percepatan vaksinasi semakin juga untuk bisa pulih kembali di Indonesia. Itu sih. Kan Piala Euro gitu. Penontonnya banyak banget dan gak ada yang pakai masker lagi segala macam, karena apa? Karena vaksinasinya sudah merata nggak semua. Syarat nontonnya kan sudah vaksin dulu. Dan apalagi diumumin kalau misalkan beberapa kegiatan pemerintahan nanti juga harus mewajibkan adanya kartu vaksin gitu kan. Penerbangan juga kan harus vaksin. Jadi ya dijaga imunnya supaya bisa vaksin ya teman-teman. 2 dosis loh, ingat. 2 kali ya? Iya. 2 kali lebih baik. Tapi ini ada wacana 3 nggak, Mbak? Oh, 3 ya? Benar. Jadi dia vaksin baru namanya dari Amerika Serikat. Vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini rencananya untuk vaksin ketiga, cuman masih diprioritaskan buat nakes. Iya, tenaga kesehatan. Karena garda terdepan dalam pemulihan juga, perawatan juga, ya salah satunya dari tenaga kesehatan. Iya, jadi teman-teman yang kondisinya sehat, tidak terkonfirmasi positif COVID, silahkan segera cari tempat-tempat yang membuka untuk vaksin gitu. Kita tahu sih sekarang lagi banyak banget yang rebutan vaksin gitu ya. Dijaga prokesnya, jangan lupa, jangan desak-desakan. Pokoknya pasti insya Allah semuanya akan dapat. Betul. Gitu ya. Kuncinya satu, teman-teman jangan terlalu panik soal mau vaksin segala macam, tapi tidak mempedulikan kesehatan dan juga kerumunan. Jangan sampai tempat vaksinasi ini justru jadi klaster baru nih, Mbak. Benar. Yang awalnya kalian sehat, pulih, tiba-tiba pulang kok demam segala macam. Padahal belum sempat dapat vaksin lagi gitu, Mau Pak. vaksin, malah positif. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Kita berdoa semoga juga suplainya juga semakin banyak untuk Kalimantan Tengah, Palangkaraya juga. Karena semua orang kok banyak kan pengen vaksin juga. Iya, akhirnya banyak orang yang peduli untuk melakukan vaksin. Itu dia. Iya, anak-anak kita berdua
sudah terkonfirmasi negatif nih gitu, kira-kira tips apa yang bisa kita kasih nih? Nah, ini ngomongin soal tips, Mbak. Kemarin aku sempat sharing juga di media sosial kalau dari pengalaman pribadi aku, hal yang paling pertama yang teman-teman lakukan ketika terkonfirmasi positif adalah kabarin keluarga, kemudian orang terdekat. Kenapa? Karena pencegahan itu dimulai dari kesadaran. Kalau misalkan ternyata teman-teman kita yang udah sering nongkrong sama kita positif, dia tertular dan dia nggak tahu, dia bakalan sering tuh jalan-jalan lagi kemana-mana gitu ya. Jadi kesadaran yang pertama itu paling penting sih. Yang kedua, Bayu, boleh dong? Yang kedua, kalau dari aku awal-awal nih ya, jangan panik. Oh, benar-benar. Gitu. Jangan panik, karena panik itu justru membuat kita makin drop, gitu kan. Tubuhnya malah jadi makin. Iya, malah makin turun gitu. Kita udah panik, nangis, sedih, takut, bingung, wah udah campur aduk semuanya, makin bingung gitu. Dan mungkin orang yang mau membantu kita pun juga jadi gregetan gitu ya. Ini dikasih tahu kesini nangis, kesini takut gitu. Jangan sampai kayak gitu. Intinya jangan panik dulu, tenang, karena sekali lagi COVID itu bukan aib. Bukan aib gitu ya. Oke, yang pertama tadi soal kesadaran untuk ngasih tahu orang lain. Yang kedua tentang tadi jangan panik. Nah, kalau dari aku yang ketiga, teman-teman jangan lupa buat persiapkan administrasi teman-teman. Jangan sampai ketika kawan-kawan ini sudah kena nih positif, biasa rumah sakit minimal minta yang namanya bukti positif. Iya, betul. Untuk PCR segala macam kan biasa minimal antigen lah. Kemudian juga kartu identitas kayak KTP segala macam. Itu penting. Jangan sampai ketika kawan-kawan lagi berurusan KTP-nya ketinggalan. Iya, benar. Pokoknya semuanya harus ready ya. Iya, sebenarnya. Karena administrasi kan penting juga untuk pendataan juga dari pihak rumah sakit dan pemerintah. Nah, yang ketiga adalah soal BPJS. Siapa tahu ketika diminta nanti untuk bukti BPJS kalian memang ada, itu juga ngebantu kalian untuk lebih cepat untuk ditangani juga, seperti itu. Dan iya, karena positif COVID ini gratis kok. Iya, betul banget. Isolasi maupun isoman di rumah sakit negeri itu gratis. Alhamdulillahnya ya gratis, dan PCR pertama juga gratis. Padahal kalau kalian bayar itu mahal banget ya, Pak? Iya, mahal banget guys. Berapa sih kalau di Palembang bisa? Kayak 900.000. Oh 900 my god. sampai 1.150.000. Iya, bener banget. Pokoknya intinya PCR itu mahal gitu. Dan kalau antigen biasa 150 sampai dengan 180-an ya? Iya, udah banyak banget kok kalau antigen. Kita bisa mengunjungi beberapa tempat kesehatan gitu. Dan yang keempat nih teman-teman, jangan lupa turuti aturan dari dokter atau tenaga kesehatan. Kalau misalkan dikasih obat 6, ikutin aturan minumnya gitu. Jangan disimpan doang gitu ya. Jangan dibawa oleh-oleh buat keluarga atau diupload doang tapi nggak bener banget, baru mau ngomongin. Jangan diupload doang guys gitu, tapi diminum, dihabiskan. Jangan lupa makan, minum semuanya yang sehat-sehat gitu ya. Mungkin beberapa orang bilang udah makan aja, nggak usah diet gitu, tapi tetap kita harus ngeliat gitu ya, jangan makan yang manis-manis banyak gitu kan, tetap jaga kesehatan, makanannya harus yang sehat juga. Dan gitu. pastinya teratur juga ya, Mbak ya? Iya benar, harus teratur. Jangan telat makan, nanti udah sakit, mahnya kambuh kan? Iya kan? Jangan terlalu banyak mikirin hal-hal yang nanti dulu lah gitu kan? Iya. Kalau misalkan isolasi di rumah sakit, jangan terlalu sering kangen sama pasangan. Pokoknya komunikasi aja yang jalan. Iya benar. Dan mungkin dari aku untuk keluarga gitu ya, yang ada salah satu anggota keluarga yang sakit gitu, sering-sering kita ajak ngobrol gitu, karena mungkin apalagi kalau misalkan di rumah sakit ya gitu, yang jadi harus kita sering-sering ajak video call itu gitu. Ya kan, kita temenin gitu supaya yang sakit juga tetap semangat untuk sembuh gitu, nggak takut dan lain-lain. Minimal kalau dikasih dukungan, kemudian juga video call segala macam, itu hormon endorfinnya meningkat lagi ya kan? Bener, harus happy. Bener, gitu ya. Karena kalau di rumah sakit itu kan lumayan sepi ya Mbak. Iya bener. Kalau mau nge-DJ atau ngapain segala macam kan nggak logis ya, ya kan? Makanya mending video call aja lah, minimal komunikasi sama pasangan, keluarga atau kerabat juga. Dan kalau tugas-tugas kantor di skip dulu lah gitu ya. Kecuali kalau isoman di rumah masih bisa kena. Saya 1 hari terkonfirmasi positif, masih kerja, masih hidup dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kuat, tolong perusahaan dilihat Bayu ya, loyalitasnya luar biasa nih. Kalau misalkan kuat ya nggak masalah, tapi kalau misalkan nggak kuat ya istirahat, pokoknya perbanyak istirahat gitu. Jadikan momen-momen ketika isoman itu momen-momen mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan. Mungkin Tuhan sedang rindu nih dengan kita gitu kan. Sesuatu sekali. Nanti diisi backsoundnya lagu opik langsung gitu. Iya sih, benar. Next nih ada
sesuatu dari editor kita. Katanya sih setelah kita ngasih tips bakalan dikasih games juga ya. Iya, dan nanti kita bakal dikasih susu beruang nggak ya? Oh, jangan-jangan yang beli banyak itu? Oh iya, pengepul ya. Oke, jadi kita bakal ikutin gitu games dari editor kita. Gamesnya gimana? Kita tunggu lah. Oke, jadi kan games kapan kita halo lagi. Aduh, sorry. Lanjut lagi ya. Lanjut aja ya. Nanti nggak dibuat Kita aja. dong. Oke, jadi gamesnya sudah dibuat nih sama editor kita. Waktu briefing sih udah duluan. Iya. Di briefing. Sebenarnya gamesnya oke lah, gampang lah misalkan. Cuman hukumannya yang Iya, bahaya. ternyata ada hukumannya nih, gengs. Hukumannya apa? Ntar deh ya. Gimana nggak tahu. Jadi buat memulai games ini kayaknya kita sweet dulu kali ya. Oke. Siapa yang mulai? Siapa yang duluan milih ya? Iya, sweet. Berapa kali nih? Sekali aja. Gunting batu kertas apa Oke. material batako sembako dong? Gunting batu kertas 1, 2, 3. Jadi udah jelas siapa yang bakalan milih duluan. Oke, lanjut. Teman-teman optimis ya, semoga Mbak Ayu kalah, oke? Aku. Karena aku anak pertama jadi aku pilih nomor 2. Oke. Oh gitu ya. Sekarang tuh gak usah ada korelasi kan? Iya benar, biasa perempuan gak ada yang salah. Oke. Apa sih game? Oh jadi gamesnya itu ya teman-teman, kita kasih tahu sedikit nih. Si editor nih ngasih tulisan ke kita yang kita nggak tahu tulisannya apa dan kita harus membaca dengan cepat gitu ya. Wow. Dikasih timer, bisa Bismillah, jadi belum apa-apa sudah keselio nih. Dan itu cepet-cepetan ya, kita berdua berarti. Oke. Oke. Oke ya. Aku takut. Gimana nih tulisannya ini? Oke. Silakan Mbak Ayu. 1, 2, 3. 1.000 biru, 2 biru ribu, 3.000 biru, 4 biru ribu. Tongkat kontak tompol kotak, kontak tompol tongkat ketok. Wah, emang ya, beda banget sih. Waktunya berapa Mas? Wah 59 detik, oke lah. Masa 59 detik sih, gue lama banget coy. Itu berapa sih? Itu dari 60 menit keluar kali. Atau mundur? Jadi Wah ini konspirasi apa ini? Ini konspirasi apa ini? itu 59 detik dikurangin kayaknya. Timer ke 6, iya kan dari 60 ke 0 gitu. Berarti itu 7 detik aku. Oh. Oke, saya 7 detik guys, gitu. Oke, kita langsung closing aja ya teman-teman. Jangan closing dong, ada hukumannya ini. Oh, belum. Oke, betul kan? Oh ya, hukumannya apa sih kalau salah Mbak? Hukumannya adalah Kita baca telepon dulu. orang terakhir yang ada di recent call kamu dan minta maaf kalau ada salah dan ucapkan gratitude kamu, misal sehat selalu. Wow, untungnya Duh, Mbak. siapa nih yang terakhir aku calling? Siapa nih? Oke, next ke Zabari. Kita nggak boleh kalah sama Mbak Ayu, kita lebih cepat lagi. Semoga tidak ada konspirasi di antara produser dan Mbak Ayu. Tapi kalimat aku gak ada yang salah ya, alhamdulillah luar biasa. Ada udah niatnya ngejebak ya. 1, 2, 3. Kuku kaki kakak kaya, kuku kakek kakek koyok kikuk. Iya. Kepala digaruk oki, kepala digaruk oi, kepala koko kaku, kepala kelapa. Susah banget anjir. Aku Oke. sedang. Tadi itu cuma testing doang. Oh tidak bisa. Sudah ya, fix nih. Jadi langsung kita cek recent Oke. call-nya siapa. Silahkan. Oh, teman-teman sorry HP aku lowbat ya. HP aku nggak ada sinyal, nggak ada pulsa ya. Kita coba buka dulu via WA-nya. Ayo, nggak boleh diganti ya. Duh, ada tanda-tanda. 7 ya, 7 ya. Iya, 1, oke. 2, 3, 4, 5, Emang 7 6, ya? 7. Oke, ya udah lah, ya udah tuh. Aduh, teman cowok lagi. Ya udah sih. Oke. Kita coba call ya. Saum BMP. Jadi Saum ini teman aku komunitas, kebetulan ada sempat video telepon-teleponan juga. Oke, bisa nih dikenalin. Kebetulan anak sepeda juga, jadi cocok lah. Dideketin ke sini Oh dong. ya, Ke sini. masih mau manggil ya. Hukumannya bilang apa sih tadi Mas? Digedein lagi dong, digedein lagi. Minta maaf kalau ada salah.
diangkat, diangkat, diangkat. Ih, dicuekin guys. Iya. Atau kita call yang lain aja. Ini kayaknya sih memanggil masih teman-teman. Jadi semesta lagi berpihak. Jangan dong, diangkat dong. Tuh, panggilan tak terjawab. Oke, berarti yang di atasnya aja sudah. Oh, janganlah. Iya udah sih, dia nggak mau. Harus fair dong. Apa sih tadi kalimatnya? Kan listen call aja. Ayo udah Apa sih? call. Minta maaf kalau ada salah. Oke. Iya, minta maaf kalau ada salah aja. Tiba-tiba dari video ini banyak banget salahnya. Iya. Kita coba ya. Iya sudah. Tolong didengarkan ya sapaannya. Deketin sama Udah, ini. udah. Ya. Ini kita ganti ke sayang ya. Halo, assalamualaikum. Sayang, kami lagi take video palang ketok kena hukuman. Maaf ya kalau aku ada salah. Terus maaf juga suka bikin marah-marah juga. Semoga, kebetulan dia habis kena COVID juga. Iya. Semoga selalu pulih dan sehat ya. Oh, biasanya nggak nelponnya. Enggak, biasanya nelpon enggak. Enggak lah. Ini kan justru di call untuk panggilan yang biasa di daftar panggilan, jadi kenanya kamu. Bisa. Oke. Lagi sama cewek nih. Aman-aman bayi jinak. Oke, dadah. Oke, sehat selalu. Anjay keringetan. Oke, deg-degan ya, takut kalau misalkan tiba-tiba listen call-nya Beda ya. Tolong jangan percaya dengan penggiringan opini Bayu ya. Oke, kayaknya kita deg-degan ya masih ya gitu. Gak tahu kenapa tiba-tiba keringetan ya. Masih deg-degan karena dia bisa dibuat sama editor gitu. Ngomongin vaksinasi, COVID, pengalaman masih aman. Iya. 30 menit, 2 menit Langsung telepon keringetan. langsung aduh. Langsung imun turun, Iya. wah jangan sampai. Jangan sampai game ini bikin kita jadi imunnya lemah. Iya. Positif lagi ya kan? Iya. Jangan lah juga. Oke, untuk teman-teman sekali lagi kami ingatkan jangan lupa jaga protokol kesehatan, Betul. sehat selalu, jaga imunnya dan selalu tetap happy. Yes, gitu yang ya. penting happy dan banyakin aja main game tapi tetap taat protokol kesehatan. Oke, kalau gitu sekian Palangka Talk hari ini. Sampai ketemu di Palangkata selanjutnya. Bye bye. Bye bye.